Enggak. Ya. Halo, kelompok 7. Kelompok 6. Kelompok 6 sudah cukup? 2 orang, Andi Anita, Umi Kak. Berikut kelompok 4, RCC. Ini kelompok 4 ya. Oke, 4, 2 orang. Berikutnya ya saya kelompok 3. Kelompok 3 masih kosong dengan orangnya di kelompok 3. Cocok minakin nih. Ketiga. Kelompok ketiga. Oh ya. Kelompok 2. Iya. Halo, kelompok 2 mana temannya kelompok 2? Terus sini kelompok 1. Oke. Ini kelompok 7. Kelompok 6. TJK. Ya, Ibu saya. Sabar. Saya toh. Iya boleh Pak.
Boleh tahu Pak? Ya Bang, itu saja. Bagaimana Bu Irma, kita mulai? Ya, ini masih barangkali. Ya. Bismillah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kasus kami di sini yang ketiga, Oke, kelompok enam udah buka. kami di sini, Silakan. yaitu rekan saya, Ibu Ermawati, bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari Bapak Kepala Sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah melakukan supervisi tampak keberatan ketiga rekan saya Ibu Ermawati mengajar tanpa buku teks. Rekan saya Ibu Ermawati mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan saya Ibu Ermawati menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku. Timer mulai jalan ya. Kita bersama-sama 40 menit. Oh ya. 20 menit setiap orang untuk pengawas tersebut mulai latihan coaching. Silakan. Baik, Pak. 40 menit dari sekarang. Oh ya, baik Pak. Nah, kami lanjut Pak. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana pertanyaannya di sini? Bagaimana Anda menyikapinya? Adapun tujuan kami di sini yaitu tahap awal di mana kedua pihak coach dan coaching menyepakati tujuan pembicaraannya akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coach. Dan adapun metode kami ambil di sini adalah TIRTA, yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kita mulai dari coach, silakan Ibu Ermawati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Caya. Waalaikumsalam, Ibu Erma. Ibu Caya, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Silakan, Bu. Begini, Bu. Saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Begitu, Bu. Kira-kira apa hambatan yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Karena saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Apa kira-kira kelebihan yang ketiga Ibu tidak menggunakan buku tes? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar.
Boleh bantu saya tidak? Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa, Bu Irma? Ya, jadi saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah di internet. Oh ya, begitu ya Bu Irma. Terus menurut Ibu, apakah menggunakan buku tes dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Oh ya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah, menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak Pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas, supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Oh ya, langkah yang Ibu ambil sangat bagus. Di sini apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak Pengawas setelah Ibu bertemu dengan Bapak Pengawas? Jadi saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, yang diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Oh ya, bagus sekali Bu. Rencana Ibu saya sangat dukung dan itu sangat bagus Bu. Mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu selanjutnya? Jadi saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat tertarik dengan kalimat Ibu bahwasanya Ibu akan memberikan pembelajaran dan menyerahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid Ibu tanpa ada unsur paksaan. Berarti di sini Ibu sudah ada niat yang sangat mulia, yaitu menuntun murid-muridnya. Saya sangat mendukung Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Nah, terima kasih Bu Caya atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin. Semangat Ibu Irma. Mudah-mudahan ke depannya kita selalu dapat berbuat membudayakan budaya positif di sekolah.
Selamat dan sukses selalu Bu Irma. Terima kasih. Selanjutnya demikianlah kasus yang kami sudah bahas di sini Pak, Pak Fasil antara coaching dan coachnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup itu Ibu saya atau ada yang mau ditambahi? Kita tambahin di situ kalau mungkin menambahi. Iya, Lihat apa?
Bu Irma, mungkin bisa kita gantian, kita yang jadi coachnya, saya coachingnya. Mungkin bisa direkam, Bu Irma? Sudah? Bagaimana Bu Irma, sudah direkam? Bu Irma? Sudah bisa dimulai Bu Irma? Sudah bisa mulai Bu Irma? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Caya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Bu Caya, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik Bu Irma. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi Bu Irma? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut,
saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh begitu ya Bu, berarti Ibu selama ini tidak menggunakan buku tes pada saat mengajar ya. Kira-kira apa yang menjadi hambatan sehingga Ibu tidak menggunakan buku tes? Jadi saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, Bu. Dan materi yang saya ajarkan juga sudah saya kuasai. Oh, jadi alasannya hanya karena terbiasa ya, Bu. Terus, apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku tes? Jadi saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Oh ya, itu alasan Ibu. Kalau boleh tahu lagi nih, pada saat Ibu mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa? Jadi saya menggunakan sumber belajar yang dari internet, misalnya video pembelajaran di YouTube ataupun artikel ilmiah di internet. Oh ya, saya sudah paham maksud Ibu bahwasanya Ibu berarti selama ini tidak menggunakan buku paket dalam pembelajaran. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku tes dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, menggunakan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengekspor materi pembelajaran. Oh ya, begitu ya Bu. Saya sangat setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Jadi semakin banyak yang kita gunakan sumber belajar, itu akan semakin baik, Bu. Jadi sekarang Ibu, apa rencananya untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi rencana saya yang pertama itu saya akan menghadap kepada kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kemudian kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Oh ya, saya sangat mendukung Bu, bahwasanya Bu Irma mau bertemu dengan Bapak pengawas. Terus apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas setelah Ibu Irma ketemu dengan Pak pengawas? Jadi saya akan mengatakan kepada Bapak pengawas bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Ibu ya, dengan menyampaikan sumber-sumber belajar yang kita gunakan selama ini, mungkin bisa dijadikan referensi oleh Bapak pengawas. Apakah itu bisa memberikan sedikit tambahan, misalnya referensi ke guru-guru lain, bahwa di zaman sekarang itu pembelajaran dengan menggunakan internet itu sebenarnya sangat-sangat mendukung ya Bu. Mudah-mudahan rencana Ibu ini berhasil dan bisa diterima oleh Pak pengawas, Bu. Terus saya ingin tanyakan lagi, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini?
Jadi saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar. Untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu. Dengan cara Ibu untuk memerdekakan murid itu dengan menggunakan sumber belajar ya, dan tidak ada salahnya apa yang dikatakan oleh Pak Pengawas bahwa menggunakan buku paket itu juga sangat mendukung di samping menggunakan internet seperti video dan lain-lainnya. Saya kira tidak ada salahnya Bu kita juga gunakan buku paket. Nah, jadi dengan cara memerdekakan murid, kita serahkan kepada murid mereka mengambil apakah melalui buku paket atau melalui internet, di mana mereka bisa mengembangkan pembelajaran pada saat itu. Ini bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Terima kasih Bu Caya atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi sebuah solusi untuk pembelajaran saya ke depannya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirundingkan oleh murid-murid kita. Amin, amin. Semangat ya Bu, jangan berhenti sampai di sini. Ya Bu, jangan berhenti sampai di sini. Saya selalu menunggu sharing-sharing yang Ibu butuhkan dengan saya. Dan mudah-mudahan selanjutnya kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Amin. Amin. Selesai Bu Irma? Harus belajar seperti sini. Saya sambut. Silakan berbagi peran Bapak Ibu dari coachnya menjadi coach. Juga sebaliknya. Silakan Bapak dan Ibu berbagi peran. Kalau tadinya coach sekarang menjadi coach. Kalau yang tadinya coach sekarang menjadi coach. Dengan kasus yang sama Pak? Oke Bapak dan Ibu di room ini, di room 1. 20 menit kemudian Ya, kita mulai Bu Irma. Saya ini masuk bela tadi. Ini.
Bu Irma kayaknya terlempar Pak ini keluar. Kayaknya jaringan kurang bagus. Oh ya, Bu Irma sudah bergabung kembali. Bu Irma barangkali kita balik. Coach Ya. sudah jadi coaching jadi Balik coach. nih. Ya, oke. Kita langsung saja di percakapannya Bu Irma. Kasus yang sama saja Bu Irma? Iya, iya. Oh ya. Baiklah, kita mulai Bu Irma ya. Bu Irma, bolehkah saya meminta waktunya Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Bu saya penasaran apa kira-kira yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi. Begini Bu, saya baru mendapatkan teguran dari Bapak Kepala Sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Bapak pengawas sekolah Bapak pengawas tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku tes. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku tes. Pengawas tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah Bu Irma. Oh begitu Bu. Jadi Ibu tadi mengajar dengan tidak menggunakan buku teks dan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Nah, kira-kira apa hambatan yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Jadi begini Bu Irma, saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai selama ini. Terus apa kira-kira kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Jadi ketika saya tidak menggunakan buku tes, saya merasa saya lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar, Bu. Kalau boleh tahu Bu saya pada saat Ibu mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja? Jadi pada saat saya mengajar atau pada saat proses pembelajaran itu saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube dan artikel ilmiah di internet, Bu Irma. Begitu, Bu Irma. Oh, jadi begitu, Bu. Terus menurut Ibu, apakah dengan menggunakan buku teks itu apakah dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku tes tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengekspor materi pembelajaran, Bu Irma. Ya, saya setuju dengan itu. Jadi semua bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, maka akan semakin baik untuk pembelajaran kita. Jadi sekarang apa kira-kira rencana Ibu
menyelesaikan masalah ini? Rencana saya untuk menyelesaikan masalah ini, yang pertama saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak Pengawas, Bu Irma. Kedua, kalau memungkinkan saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, begitu Bu Irma. Kira-kira apa yang akan disampaikan kepada Bapak Pengawas? Yang akan saya sampaikan kepada Bapak Pengawas ketika saya bertemu dengan beliau, maka saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku tes seperti yang Bapak Pengawas harapkan, kemudian belajar melalui sumber belajar internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Ibu. Saya sangat mendukung apa yang Ibu lakukan. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Terus kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Jadi begini, Birma, komitmen saya di sini yaitu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya agar mereka merasa merdeka dalam pembelajaran tersebut. Bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung apa yang Ibu mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Terima kasih Bu Irma atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Ya Bu, amin. Sekali lagi, makasih Bu Irma atas waktunya. Dan jangan bosan ya Bu Irma untuk sering saya ajak sharing untuk pengembangan kompetensi saya ke depannya Bu Irma. Ya sama-sama saya. Isinya membuat Baik Pak Fasil, diskusi kami di sini telah selesai Pak Fasil. Percakapan kami. Pak Fasil kemana Bu Irma? Pak Fasil ada di ruang utama barangkali Bu Irma di.